Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin Faiz dari kelas IF 4811 dengan nomor induk mahasiswa 10 1030 212 400229. Langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama, kita diminta untuk menentukan nilai 2A plus 4 agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 2. Karena ada sebuah pernyataan f aksen C ada, maka f kontinu di C. Tapi karena kalau kita membuktikan ini terlebih dahulu akan lebih panjang dibanding membuktikan ini, maka kita akan membuktikan ini terlebih dahulu untuk menentukan apakah ini ada atau tidak. Jadi yang pertama, kita menentukan apakah f kontinu di C atau tidak. Caranya dengan menggunakan limit X menuju 2 dari arah kiri. Dari arah kiri berarti pakai persamaan yang di atas. A per X plus 1. Kita masukkan nilai X ya. Ganti nilai X menjadi 2. Jadi A per 2 sama plus 1. Ini adalah limit dari kanan. Kemudian kita mencari limit dari kirinya. Limit X menuju ini limit dari kiri, kita akan mencari limit dari kanannya. Limit dari kanan kita pakai persamaan yang ini. X kuadrat min X plus 1 sama dengan kita substitusikan nilai 2 kita ganti nilai X dengan 2. Jadi 2 kuadrat min 2 plus 1 sama dengan 2 kali 2 kuadrat 4 kurangi 2 tambah 1 3. Jadi kita dapat agar 2 itu kontinu, berarti kita dapat A per 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi A nya kita dapat A per 2 sama dengan 3 min 1. A per 2 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2, pindah ruas ke sini jadi kali, sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4. Jadi kemudian kita akan mencari apakah fungsi tersebut mempunyai turunan atau tidak. Yaitu dengan cara, berarti kita akan mencari turunan dari kiri dan turunan dari kanan. Turunan dari kiri, turunan pertama dari kiri, yaitu dengan limit X menuju 2 dari arah kiri. Dari arah kiri, berarti kita tulis yang ini. Rumusnya adalah fx min, kita tulis C nya dulu, C dari kiri. F C, kita tulis persamaannya dulu, X. Kemudian kita ganti dengan 2 karena kita akan mencari limit 2 turunan fungsi tersebut. Limit X menuju 2 dari arah kiri sama dengan fungsinya berarti 2 dari arah kiri yang ini, jadi terus A per X plus 1 dikurangi sama, kita masih menggunakan fungsi yang ini, jadi A per 2 plus 1 per X min 2.
kita dapat, kita substitusikan nilai A yang kita dapat sebelumnya ke hasil sini, jadi 4 per X plus 1 min 4 per 2 plus 1 per X min 2 sama dengan 4 per X plus 1 min 4 per 2 2 plus 1. Ini jadi min ya, karena ini dikali ini jadi min, berarti ini jadi min. 1 dikurangi 1 habis, jadi min 2. Habis, jadi tinggal 4x min 2 sama dengan 4 per X min 2 per X min 2. Untuk mengurangkan nilai ini, kita harus mengotak-atik agar kita bisa mencoret X sama dengan X min 2 di bawah dan X min 2 di atas. Jadi kita dapat 4 per X min 2X per X. 2X per X nilainya kan sama dengan 2. Jadi X min 2 sama dengan 4 min 2X per X per X. Yang ini kita bisa samakan, jadi X min 2 per X min 2. Untuk mencari nilai min 2 berarti kita depannya min 2. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4, jadi 4. Kita bisa coret. Jadi kita dapat min 2 per X, di mana X-nya adalah 2. Jadi min 2 per 2 sama dengan min 1. Ini adalah turunan dari kiri, kita akan mencari turunan dari kanannya. F aksen positif C sama dengan limit X menuju C dari arah kanan Fx min Fc per X min C. Kemudian kita gantikan F aksen C sama dengan limit X menuju 2 dari arah kanan. Dari arah kanan berarti pakai persamaan yang ini. Jadi X kuadrat min X plus 1 min, karena ini sama dengan hasilnya, karena kita pakai ini juga, jadi kita langsung aja pakai yang pakai langsung min 2 per X min 2. Jadi kita dapat X kuadrat min X plus 1 min 2 per X min 2. 1 kurangi 2 min 1. Jadi kita X kuadrat min X sini harusnya min 2. Oh ini min 2 min 1, min 2 min 1, min 2 min 1. 1 kurangi 1 habis, jadi X min 2. X min 2 sama dengan, kita faktorkan ini, jadikan bilangan yang hasilnya jadi min 2 adalah
bilangan yang hasilnya min 2 adalah plus 1 min 2. X plus 1 X min 2. 1 dikali min 2 min 2, 1 ditambah min 2 min 1, betul. X min 2 sama, kita coret. Jadi kita dapat X plus 1, substitusikan X nya sama dengan 2, jadi 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, turunan dari kirinya min 1 dan turunan dari karanya 3. Min 1 tidak sama dengan 3, jadi turunannya tidak ada. Lanjut ke soal kedua. Kita diminta menentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Yang pertama, kita akan menentukan kemonotonan, yaitu caranya kita akan turunkan menjadi turunan pertama dari fungsi ini. Turunan pertamanya adalah 3 kali 2 adalah 6x kuadrat, 9 kali 2 18, kurangi 1 jadi 18x, 12 kali 1 12. Kita akan mencari titik pemecahnya, tapi sebelum mencari titik pemecahnya, karena ini semua bilangan kelipatan 6, kita bagi dulu menjadi bagi 6 agar lebih sederhana, menjadi x kuadrat min 3x plus 12 bagi 6 2. Jadi kita faktorkan untuk mencari titik pemecahnya. Bilangan mana yang dikalikan 2 dan kalau ditambahkan hasilnya min 3? Min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 tambah min 2 jadi min 3. Jadi titik pemecahnya adalah di 1 dan di X sama dengan 2. Agar lebih mudah, kita gambarkan ke dalam garis bilangan. 1 di sini 2. Kita akan uji coba titik. Kita ambil titik angka yang paling besar, sangat besar. Angka sangat besar dikurangi 1, hasilnya positif. Angka sangat besar dikurangi 2, hasilnya positif. Jadi di sini positif, menyeberang negatif, kemudian positif kembali. Jadi kesimpulannya adalah monoton fx monoton naik di selang minus tak hingga sampai dengan 1 gabung 2 sampai dengan tak hingga, dan fx monoton turun di selang 1 sampai dengan 2. Selanjutnya kita diminta mencari titik ekstrim. Untuk mencari titik ekstrim sama seperti soal sebelumnya, kita mencari turunan pertama dulu, kemudian mencari turunan keduanya. Turunan pertamanya kita dapat 6x kuadrat min 18x plus 12. Kemudian kita akan mencari titik pemecahnya. Sama seperti tadi, kita bagi 6. Jadi hasilnya x kuadrat min 18x plus 2. X kuadrat min 3x plus 2, titik pemecahnya di x min 1, x min 2, jadi x sama dengan 1, x sama dengan 2. Kemudian kita turunkan sekali lagi dari
persamaan ini dari fungsi ini menjadi turunan kedua. Ini kan turunan pertama, ini turunan keduanya. 6 kali 2, 12x min 18. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke persamaan ini. F(x) yang kedua 1 sama dengan 12 dikali 1 minus 18 sama dengan minus 6. Minus 6 nilainya kurang dari 0, maka ini nilai maksimum. Kemudian kita substitusikan titik satunya 2 sama dengan 12 dikali 2 minus 18 sama dengan 24 kurangi 18, 4 tambah 2, 6. 6 lebih besar dari 0, maka ini nilai minimum. Jadi titik maksimumnya adalah 1, nah untuk mencari nilainya, y-nya kita masukkan 1 ini ke dalam persamaan ini. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 pangkat 2 plus 12 kali 1 sama dengan 2 min 9 plus 12. 2 kurangi 9 min 7 tambah 12 sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya di 1,5. Minimumnya berarti di 2, nah 2 ini kita masukkan ke fungsi ini untuk mencari nilai y-nya. 2 kali 2 pangkat 3 min 9, 2 pangkat 2 min 12 kali 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 8, 9, 2 kali 2 4, min 12 kali 2 ini plus 24. Jadi 2 kali 8 16, 9 kali 4 36, tambah 24. 16 kurangi 36 minus 20. Minus 20 tambah 24, 4. Jadi titik maksimumnya di 1,5 dan titik minimumnya di 2,4. Misalkan kita tidak mengetahui nilai maksimum dan minimum ini. Kita tutup. Nah, ini. Bagaimana cara mengetahui apakah ini kan nilai maksimum atau ini nilai maksimum atau ini nilai minimum atau ini nilai minimum? Caranya adalah dengan melihat nilai y di sini. Di mana nilai y yang lebih besar, maka itu nilai maksimum. Dan nilai y yang lebih kecil, itu adalah nilai minimum. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan kecekungan. Untuk menentukan nilai kecekungan, kita harus menurunkan fungsi ini menjadi turunan kedua. Jadi turunan pertamanya 6x kuadrat min 18x plus 12. Kemudian turunan keduanya adalah 12x min 18. Kita akan mencari titik pemecah dari turunan keduanya. Sama dengan, berarti kita pindah ruaskan dulu. 12x sama dengan 18, x sama dengan 18 per 12. Dua-duanya kita bagi 6, jadi x sama dengan 3 per 2. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan 3 per 2.
Untuk menentukan nilai kecekungan, jika di sebelah kanan itu positif, maka itu cekung ke atas, dan jika di sebelah kiri titik pemecah ini nilainya negatif, maka itu cekung ke bawah. Kita masukkan 3/2 ini kan 1,5, berarti kita mencoba masukkan 1,52. 24 kurangi 18 hasilnya positif, maka ia cekung ke atas. Kemudian 1,5 kita nomor 1. Kita coba yang kurang, berarti di sini 1, 12 kurangi 8 minus, berarti dia cekung ke bawah. Jadi f(x) cekung ke atas pada 3/2 sampai dengan T hingga, dan fx cekung ke bawah pada minus T hingga sampai dengan 3/2. Selanjutnya kita diminta menentukan titik belok jika ada. Sama, kita harus mencari, untuk mencari titik belok kita harus mencari turunan keduanya. Turunan keduanya kita lihat dari soal-soal sebelumnya, turunan keduanya adalah 12. 12x min 18. Nah, kita temukan titik pemecahnya adalah 3/2. Kemudian nilai 3/2 ini kita substitusikan ke sini. Jadi 2 kali 3/2 pangkat 3 min 9, 3/2 pangkat 2 plus 12 kali 3/2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, 27 per 2 pangkat 3, 8 min 9 kali 3 pangkat 2, 9 per 2 pangkat 2, 4 plus 12 kali 3 bagi 2, 12 kali 3, 36, 36 bagi 2, 18. Kemudian kita hitung 2 kali 27, 54 per 8 min 9 kali 9, 81 bagi 4, 81 per 4 plus 18. Jika dihitung menggunakan kalkulator, ini hasilnya adalah 6,75 min 20,25 plus 18. Hasilnya adalah ini minus 20 tambah 18, jadi minus 2,25 tambah 7,5, berarti belakangnya 50, 24, 6 kurangi 24, 4,5. Jadi titik beloknya di 3/2 itu kan 1,5, 4,5. Jadi jika digambarkan dalam grafik, kan nilai maksimumnya tadi
1,5. Nilai maksimumnya di 1,5. 1 X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Terus nilai minimumnya di 2,4. X-nya 2, di sini 4. Di sini. Yang minimum di sini. Kemudian titik beloknya di 1,5, 4,5. X-nya 1,5, berarti di tengah-tengah sini. Titik beloknya di sini. 4,5 tengah-tengah sini. Bertemu di sini. Berarti titik beloknya di sini. Minimumnya di sini, maksimumnya di sini. Jadi kita dapatkan grafiknya. Kan ini dia cekung ke bawah. Set di sini belok. Nah, jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Sekian, terima kasih.